tas genting. Ayo belajar di rumah saja. Cobalah tengok TV SBO. Ada belajar bersama guruku. Ayo belajar bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Ya, Ibu harap kalian semua diberikan kesehatan, tetap semangat. Di tahun 2021 kita berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya. Anak-anak yang hebat dan cerdas, program ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang bekerja sama dengan SBO TV yang selalu mengerti. Selama 30 menit ke depan, anak-anakku kelas 3 ya akan ditemani dengan Ibu Guru. Perkenalkan, nama Ibu Juanita Purnama Sari. Cukup dipanggil Bunita. Sehari-hari Bunita bertugas di SDN Ngagel Rejo 1 Surabaya. Sudah siap belajar dengan Bunita anak-anak? Iya, hari ini kita akan belajar tentang cuaca. Tapi supaya kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap anak-anak? Ayo sikap berdoa yang benar bagaimana? Ayo duduknya bagaimana? Iya. Yang belum siap, Bunita tunggu. Ayo cepet-cepet ya di depan TV SBO. Yuk kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, tetap semangat. Coba Bunita mau ajak kalian tepuk semangat dulu. Di semester 2 ini, walaupun masih daring, kalian harus tetap semangat. Masih ingat tepuk semangat? Ya, pinter. Tepuk semangat. Semangat. Aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Pinter, anak-anak yang hebat. Yuk kita mulai belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 5 tentang cuaca, subtema 1 tentang keadaan cuaca. Materinya adalah membuat kalimat dari kata baku dan menjelaskan istilah keadaan cuaca. Nah, kita harus tahu anak-anak, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi ini? Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menentukan kosakata berkaitan dengan keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mencari kata, siswa dapat menemukan kata mengenai keadaan cuaca dengan tepat. Yang ketiga, dengan menggunakan istilah keadaan cuaca, siswa dapat membuat kalimat dengan menggunakan kata baku dengan benar. Seperti biasa, sebelum kita mulai, yuk Bunita ajak nyanyi bersama ya. Judulnya apa Bu nyanyinya? Ada di buku tema kalian. Judulnya adalah, nah ini, Ambilkan Bulan Bu. Bisa ya anak-anak? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Bulan
Tepuk tangan anak-anak. Kalian hebat semuanya. Ambilkan bulan, Bu. Ya, kira-kira lagu tadi berkaitan dengan apa ya, Bu? Nah, Bu Nita akan menjelaskan tentang apa itu cuaca. Ini sudah diterangkan oleh Bu Dia hari kemarin. Bu Nita ulas sebentar ya. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Nah, kita dapat mengetahui cuaca. Bagaimana, Bu, caranya? Yuk kita amati apa saja unsur-unsur cuaca. Yang pertama, ada suhu, ya. Kita bisa mengetahuinya ini mau hujan atau mau panas dari suhunya, anak-anak. Atau dari tekanan udaranya, atau dari kelembapannya. Berikutnya, nah, ini jenis-jenis cuaca. Bu Nita menunjukkan beberapa jenis cuaca yang ada di buku kalian. Yang pertama ada cuaca cerah. Cuaca cerah disimbolkan dengan gambar matahari yang bersinar terang. Berikutnya ada cuaca berawan. Ada matahari dan sedikit awan, tertutup mataharinya oleh awan. Berikutnya ada mendung. Nah, ini mendung tidak tampak mataharinya, hanya awan berwarna hitam. Yang terakhir adalah cuaca hujan, ya, yang saat ini kita sering rasakan ya, hujan, turun air ya. Berikutnya, nah apa Bu? Ini apa Bu, simbol apa nih Bu? Ini cerah. Cerah berarti cuaca cerah adalah keadaan matahari memancarkan sinarnya. Ciri-cirinya langit terang, awan yang terlihat di langit hanya sedikit dan udara terasa hangat. Berikutnya ada cuaca berawan. Apa itu Bu cuaca berawan? Keadaan ketika sinar matahari tertutup oleh awan. Langit menjadi agak gelap, awan menebal dan cuaca terasa dingin. Keadaan cuaca seperti ini menandakan akan turunnya hujan. Nah, ada simbol seperti ini lagi. Cuaca hujan adalah keadaan ketika butir-butiran air jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari tertutup oleh awan. Nah, penasaran? Bu Nita mau menjelaskan cuaca apa lagi? Tapi kita istirahat sebentar anak-anak ya. Jangan kemana-mana. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sudah siap? Kita lanjutkan lagi apa yang akan Bu Nita terangkan pada materi berikutnya. Setelah Bu Nita menjelaskan tentang cuaca, ternyata Bu Nita harap kalian bisa mengetahui apa itu kata baku ya. Perhatikan. Jadi, tahukah kamu apa itu kata baku? Kata yang penulisannya dan pengucapannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Digunakan dalam situasi yang resmi. Berikutnya, kata baku dicek menggunakan Kamus Besar Indonesia. Jadi kata baku ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak-anak. Lalu, apa sih yang menyebabkan kata itu tidak menjadi baku? Nah, yang pertama adalah kesalahan penulisan. Jadi kalian salah menulis. Nanti Ibu contohkan ya, menulis yang salah, kata baku yang salah bagaimana. Berikutnya ada kesalahan pengucapan ya. Kalau salah pengucapannya artinya juga akan berbeda anak-anak. Berikutnya kesalahan dalam penyusunan kalimat. Jadi kalimatnya acak ndak urut ya, itu juga akan menimbulkan arti yang tidak baku. Lalu, nah, kata baku biasanya digunakan untuk kegiatan seperti penulisan laporan. Berikutnya, penulisan undangan resmi, biasanya menggunakan kata baku. Lalu, penulisan pengumuman sekolah. Berikutnya, pembuatan karya ilmiah. Berikutnya, kegiatan rapat sekolah dan lain-lain. Jadi beberapa yang Bu Nita tampilkan ini biasanya mereka menggunakan kata baku supaya penulisannya jelas ya. Berikutnya, nah ini Bu Nita akan mengambil contoh beberapa kata
baku dan kata tidak baku. Misalnya ini ada abjad. Nah, yang baku itu menggunakan akhiran D, yang tidak baku akhirannya T. Kalau salah penulisan pun juga menjadi tidak baku. Yang misalnya sering terjadi adalah apotik, biasanya anak-anak ya, apotek sama apotik. Ya, yang benar itu pakai huruf E, yang tidak baku menggunakan huruf I. Terus biasanya ada lagi yang sering digunakan, coba kalian lihat, ada foto. Biasanya anak-anak kan foto jadi foto. Nah, itu juga beda anak-anak. Yang baku itu adalah foto, F-O-T-O. Tapi kadang-kadang anak-anak pakai H di foto. Nah, itu salah. Jadi ini contoh beberapa kalimat atau kata baku dan kata yang tidak baku. Nanti kalian bisa cari ya di buku atau di sumber yang lain. Berikutnya, nah setelah kalian tahu apa itu kata baku dan kata tidak baku, coba kita baca bacaan di halaman 21 sampai halaman 22 anak-anak di buku tema 5. Judulnya adalah Persahabatan Matahari dan Awan. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah siap? Sudah dibuka halamannya? Ya, halaman 21 dan 22 anak-anak. Baik. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar teriku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Halaman berikutnya. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari, menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik. Mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhmu, hujan turun sepanjang hari, manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu, mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah, itu tadi adalah cerita tentang persahabatan matahari dan awan. Yuk kita sama-sama mencari. Nah, di halaman 24 kita cari dulu, kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita tadi. Nanti kalau sudah kita temukan, nanti kita membuat kalimat bakunya ya. Coba di sini sudah ada bantuan, yaitu kata cerah. Sudah menemukan kata cerah? Coba siapa yang bisa menemukan kata sinar? Siapa? Pintar sekali. Iya Bu, di situ benar. Berikutnya ada kata terik. Ayo coba cari-cari mana ada kata terik enggak di dalam kotak tadi. Oh, pintar sekali kalian menemukan. Good. Berikutnya awan. Ayo, siapa yang bisa menemukan kata awan? Pintar anak-anakku. Ternyata ada dua kata awannya, ada di atas dan di tengah. Boleh ya. Berikutnya, siapa yang bisa cari kata hujan? Coba cari pelan-pelan, boleh mendatar, boleh tegak. Ayo coba, siapa yang menemukan? Pintar. Iya, ternyata dekat dengan awan dan kata cerah. Terakhir, matahari. Coba siapa yang bisa menemukan matahari, kata matahari? Pintar anak-anakku. Ternyata matahari ada di samping. Jadi setelah kalian bisa menemukan kata-kata tadi, yuk. Tapi
Sebelumnya, sebelum Bunita ajak membuat kata bakunya atau kalimat baku, mau ya Bunita ajak menyanyi? Kan tadi kita sudah membahas tentang awan. Nah, Bunita punya lagu tentang awan putih. Lagu ini ada di halaman 25. Yang belum tahu, coba dibuka, kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk. Kalian adalah anak-anak yang hebat dan cerdas. Baik, kita istirahat sebentar ya anak-anak setelah bernyanyi. Nanti kita bertemu lagi untuk membuat kalimat menggunakan kata baku. Jangan kemana-mana, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo, kembali lagi dengan Bunita dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Yuk, kita lanjutkan lagi apa materi berikutnya. Anak-anak coba buka buku halaman 26. Nah, di sana ada tugas untuk kita membantu Siti, Dayu, dan Lani bermain untuk mengumpulkan kata. Kita kumpulkan kata dulu, lalu kita akan membuat kalimat. Nah, di situ ada kata panas, berawan, cerah, dan yang lainnya. Coba, panas apakah termasuk dalam keadaan cuaca? Iya, Bu. Oke, betul. Kita masukkan ke dalam tabel. Sip, panas. Berawan apakah termasuk keadaan cuaca? Betul, Bu. Yuk, kita masukkan dalam tabel. Sip. Berikutnya, cerah apakah termasuk keadaan cuaca? Iya, Bu. Oke, masukkan dalam tabel. Sret. Iya, ya. Panas, berawan, cerah sudah dalam tabel. Lanjut. Ada kata lari, apakah termasuk keadaan cuaca? Bukan, Bu, berarti tidak boleh dimasukkan dalam tabel. Berikutnya hujan, apakah termasuk cuaca? Iya, Bu. Oke, kita lingkari, masukkan dalam tabel. Sret, sip, bagus. Berikutnya ada dingin, apakah termasuk keadaan cuaca? Iya, Bu. Oke, masukkan dalam tabel. Sip, masuk lagi. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 kata. Berikutnya langit, apakah termasuk tentang cuaca? Iya, kan tadi ada lagunya ya. Masukkan dalam tabel anak-anak, yuk. Iya, pinter sekali. Berikutnya buku, apakah termasuk tentang cuaca, Bu? Buku? Bukan, kita lewati kalau gitu. Lanjut, mendung, apakah termasuk cuaca? Iya, Bu. Oke, masukkan dalam tabel. Iya, kurang 1 anak-anak. Yuk, ada basah, bermain, makanan, dan pohon. Di antara 4 kata itu mana yang menunjukkan atau istilah keadaan cuaca? Pinter, ya, ternyata basah. Basah berhubungan dengan hujan. Masukkan dalam tabel. Iya, jadi tabelnya sudah penuh anak-anak. Ada panas, berawan, cerah, hujan, dingin, langit, mendung, dan basah. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada beberapa kata tentang istilah cuaca. Dan Bunita akan jelaskan beberapa saja ya. Contohnya adalah cerah. Cerah itu artinya terang. Terang berarti jernih. Contohnya langit cerah. Berikutnya sinar. Apa, Bu, sinar itu? Sinar itu adalah pancaran yang terang. Berikutnya adalah hujan. Apa hujan? Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Berikutnya ada matahari, ada awan, ada terik, ada dingin, ada langit. Ya,
Ini sudah Bunita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian juga bisa mencarinya ya. Berikutnya, nah kita coba membuat kalimat dengan kata baku. Ketika saya naik bis di siang hari, udara terasa panas. Ternyata kata bis itu di situ tidak baku. Yang benar adalah tuh bus. Berikutnya, saat cuaca cerah, saya bermain bersama teman-teman di depan apotik. Nah, itu sudah Ibu betulkan. Ya, berikutnya, matahari bersinar terik, saya izin untuk membeli air minum. Yang kita lihat kata baku dan tidak bakunya adalah di kata izin. Nanti kalian cek ya di tabel tadi. Berikutnya, nih, bawalah payung sebelum hujan. Biasanya anak-anak sebelum pakai O, yang betul adalah belum atau sebelum pakai U. Berikutnya, nah ini yang sering salah anak-anak ya. Di bulan Februari udara terasa dingin, padahal yang betul apa? Bukan pakai P ya, Februari. Jadi ini Bunita membuat beberapa kalimat dengan menggunakan kata baku dan juga ada pembenarannya. Tidak baku menjadi baku ya. Jadi kesimpulan kita pada pagi ini adalah cuaca adalah keadaan pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lalu, penyebab kata menjadi tidak baku yaitu kesalahan penulisan, kesalahan pengucapan, dan kesalahan dalam penyusunan kalimat. Berikutnya, kata baku biasanya digunakan untuk menulis laporan, undangan resmi, menulis pengumuman sekolah, dan pembuatan karya ilmiah. Jadi kesimpulan kita pada pagi ini sudah Bunda terangkan. Nah, yang paling kalian tunggu-tunggu ya, yuk dicatat. Nah, tugas. Tugasnya ada 5. Bunda bacakan ya. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Ada kata matahari, hujan, panas, dingin, dan mendung. Anak-anak bebas membuat kalimatnya, tapi tetap memperhatikan kata bakunya. Jangan menggunakan kata yang tidak baku, ya. Ini adalah istilah tentang keadaan cuaca. Kalian membuat kalimatnya tetap dengan memperhatikan kata baku dan kata yang tidak baku, ya. Sudah dicatat anak-anak? Sudah? Baik, anak-anakku sudah pintar sekali, sudah hebat sekali karena sudah menonton acara ini ya. Baik anak-anak, tidak terasa 30 menit Bunita sudah menemani kalian belajar di rumah selama masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, memakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun ya. Tetap semangat, semester 2 ini harus lebih baik dari semester 1 ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata Bunita yang salah. Kita akan kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sampai jumpa.